dan cerdas, pasti dia kemuliaannya lebih mulia dari para malaikat. Tetapi kalau mereka lemah akal, kurang akal, bahkan lebih buruk lagi tidak berakal, itu lebih dari binatang yang buruk, lebih daripada anjing dan serigala. Yang tidak berguna nasihat itu, yang tidak berguna Al-Quran itu bagi orang yang kurang akal, lemah akal, bahkan orang yang tidak berakal. Quran bisa diterima bagi orang yang berakal, bukan orang yang lemah akal. Maka itulah mengetahui, orang-orang yang mengetahui tentang ketinggian, tentang kebesaran, keagungan, mukjizat Allah, yaitu berupa kitabullah Al-Quran. Jadi tidak ada sama sekali jaminan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, atau orang yang tidak belajar ilmu, yang setiap hari bertemu dengan guru, apakah ada jaminan tentang surga. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah sanggup memberikan jaminan itu, kecuali orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang masuk bersama syafaat di dalam surga. Tetapi tidak akan diberikan semua petunjuk dan nasihat itu selama belum mengamalkan, belum melaksanakan, belum mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka takdir nasib itu dirubah, yaitu dengan doa. Dan tidak akan bisa manusia itu berdoa kecuali dengan pengetahuan ilmu dan belajarnya. Tidak asal berdoa nasib takdir itu berubah, tetapi yang berubah semua adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan segala aspek kehidupan, akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, kehidupannya. Itulah yang disebut merubah takdir. Selama kebiasaan buruk dan malas dan lemah tidak pernah dirubah, maka takdir berjalan dengan nasibnya, karena tidak mau melaksanakan dari nasihat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian jadi keputusan yang sangat kuat dan keras Allah kepada Rasulnya. Maka Nabi hanya terbatas mendapatkan tugas Rasul SAW hanya menyampaikan. Kalau kata kalimat menyampaikan, bukan bertanggung jawab. Jadi kalau menyampaikan berarti terbatas. Satu contoh, memberikan satu nasihat kepada muridnya. Seorang guru menyampaikan tugas pada murid-muridnya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan berdusta. Ternyata dia di luar sekolah mencuri sepeda motor. Apa gurunya yang ditangkap polisi? Yang ditangkap adalah yang mencuri. Ya. Tetapi tercoreng dari wajah guru tadi
Mengapa alumni dari sekolah ini masih ada muridnya yang mencuri? Seperti hal yang demikian, kalau umat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menanggung dalam penderitaan manusia, tapi dia tidak mengikuti, ternyata dia mencuri, maka itu mencoreng nama Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan Nabi yang menanggung atas dosa-dosa mereka, kecuali sanksi adalah pelaku yang harus menerimanya. Begitulah perumpamaan, tidak ada jaminan sama sekali terhadap umatnya, karena Nabi hanya menyampaikan yang bisa mendapatkan jaminan yang mentaati Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Itulah yang bersama-sama kelak dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kalau kamu dusta terus, Nabi yang menjamin? Kalau kamu bohong terus, apakah Nabi yang menjamin? Sama sekali Nabi tidak pernah mengajarkan, hai umatku malaslah kamu, hai umatku teledorlah kamu, hai umatku lalailah dalam hidupmu. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan Nabi menyampaikan dalam sabdanya, apabila manusia hari ini kurang bagus daripada hari yang kemarin, dia termasuk golongan orang-orang yang benar-benar bodoh dan rugi. Apabila dia sama dengan hari ini dengan yang kemarin, tidak ada respon, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan, maka dia adalah orang-orang yang lemah, orang yang bodoh, kurang akal. Tetapi hari ini dia lebih baik daripada yang kemarin. Itulah umatku yang mentaati Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sama terus, tidak ada perubahan, berarti termasuk golongan orang yang kurang akal. Dan tadi saya sebutkan, orang yang kurang akal adalah orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Kalau orang yang tidak bersyukur, apa ancaman Allah? Sungguh adabku sangat pedih. Maka kita tiap hari harus menambahkan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh agar kita benar-benar mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Begitu kata-kata syafaat adalah pertolongan, ya. Bisa nggak kalau orang nggak kenal minta tolong mau pinjam uang, Pak saya minta tolong pinjam uang, ini ada jaminan. Walaupun ada jaminan, karena tidak kenal, tidak ada memiliki referensi, tidak dipercaya. Jadi orang yang dapat syafaat adalah orang yang kenal baik. Yang tidak dikenal, apalagi cuma kenal informasi, kenal di jalan, terus minta pertolongan, bisa ditolong atau tidak? Nah, syafaat itu adalah orang-orang yang sudah mengenal dekat dan mengenal baik, terutama apalagi mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini banyak mengenal nama Nabi. Banyak orang berselawat ini kan orang mengenal Nabi, mengenal namanya, ya. Tetapi tidak mengenal aspek kehidupan Nabi. Kata-kata mengenal harus tahu sejarah asar daripada bagaimana
kehidupan kelahiran Nabi sampai diangkat dari Nabi, sampai diangkat Rasul, di mana akhlaknya di situ yang merupakan orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Bukan teriak-teriak ya Nabi salam alaika, tetapi tidak mengenal kehidupannya. Bahkan dia tidak mengenal nama Nabi 201 namanya yang hanya diketahui cuma Nabi Muhammad SAW. Tidak mengenal nama Nabi yang bernama Toha, tidak mengenal namanya Yasin, tidak mengenal yang namanya Sakolain. Ini semua harus dikenal dengan aspek-aspek itu, tanda orang ingin mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk seluruh kepribadiannya dan kehidupannya dan rumah tangganya dan ibadatnya, sholatnya. Itu yang disebut orang yang cinta mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang banyak cinta monyet, artinya mengenal saja cukup Muhammad SAW, tetapi tidak mengetahui bagaimana keadaan pribadinya. Mengapa Nabi dijadikan Nabi Umi, buta huruf? Kenapa Nabi dijadikan Nabi yang yatim? Ini perlu menambah sentuhan-sentuhan daripada hati yang selama ini hati banyak tertidur, dibangunkan agar kita banyak mengenal riwayat sejarah dari Nabi kita Muhammad SAW. Pasti benar kita memujinya, mengagungkannya, memuliakannya, karena kita tahu sepak terjangnya dan perjuangannya dan pengorbanannya. Mungkinkah seseorang itu bisa memuji dan mengagungkan yang dia tidak kenal? Ada orang yang terkenal di kampung tapi dia tidak tahu pribadinya, dia tidak tahu perbuatannya, dia tidak tahu kelakuannya, dia tidak tahu ilmunya, dia hanya memuji, Masya Allah orang itu hebat, Masya Allah orang itu luar biasa. Mustahil, ini pujian dusta dan bohong. Begitu pula orang memuji Rasulullah SAW tetapi tidak tahu benar apa yang sebenarnya, apakah yang benar dimilikinya itu pantas untuk dipuji atau tidak. Jadi jangan gampang dan mudah memuji seseorang, apalagi baru kenal, apalagi baru mengabdi, yang tidak tahu benar siapa yang dipuji itu, siapa yang diagungkan itu, siapa yang dimuliakan itu, pantas atau tidak yang gelar itu diberikan kepada orang-orang yang seharusnya tidak pantas. Tetapi Nabi SAW, kebanyakan orang hanya memuji tetapi tidak mengetahui sejarah dan perbuatan beliau. Mudah-mudahan dengan penyampaian daripada Al-Quran ini, di mana Allah Ta'ala tegas siksaan dan ancaman kepada manusia yang tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi hanya terbatas, tugasnya hanya menyampaikan amanat Allah Rabbul Alamin. Maka yang jelas Nabi Muhammad SAW tidak berlaku untuk menghitung amal, tidak berlaku untuk menghitung amal perbuatan manusia, pahala manusia, keadaan manusia, karena yang menghitung semua amal kelak di yaumil hisab, yaitu pada hari perhitungan, semua itu di tangan Allah. Sekecil kejahatan apapun itu diletakkan pada pertanggungjawaban amal. Perbuatan yang baik pun itu
semua tergantung pada manusia amalnya, dan semua bukan pada diletakkan amal itu atas pertanggungjawaban Nabi Muhammad SAW, tapi pertanggungjawaban amal itu dipikul sendiri-sendiri dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau mereka betul-betul mengikuti dan menyayangi waktu, menyayangi tubuh dan badan, menyayangi diri, maka berbuat amal soleh agar kita jangan sampai sia-sia umur kita, sia-sia hidup kita, sia-sia badan kita, sia-sia semua aspek kehidupan pada manusia, karena dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Untuk itulah rubahlah nasib kita sebelum kematian datang menjemput kita. Rubahlah tabiat yang buruk sebelum kematian menjemput kita. Minta ampunlah kepada dosa-dosa kepada Allah, terutama itu saya peringatkan kepada diri saya sendiri sebelum saya menyampaikan. Berlakulah minta ampun segera pada Allah, dan janganlah menunda-nunda minta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memperbaiki, yang mana setelah bulan Ramadan semuanya fitrah dalam keadaan yang serba baru dan mempunyai niat yang selalu memperbarui niat, sehingga kita lebih respon kepada kehidupan akhirat, bekal-bekal akhirat. Demikianlah dalam arti bahwa tugas Nabi adalah menyampaikan. Kemudian dalam ayat 41 dalam surat Al-A'raf, awalam yar'anna na'til arda nanqusha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'akkida li hukmihi wa huwa syari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila dan apakah mereka tidak